Silakan ditanyakan, nama Jamie Mama. Pasti dikenal tuh nama saya, karena saya pernah dicalonkan jadi ketua pemuda, tapi saya menolak. Kenapa saya meninggalkan agama Kristen? Setelah saya belajar kurang lebih setahun, saya mendapat banyak kejanggalan-kejanggalan ayat. Yesus itu bukan Tuhan, itu yang pertama. Jadi di kitab Matius 12 ayat 18, ini jelas sangat tertulis di sini, Yesus hamba Tuhan. Ini sangat jelas nih, bisa di zoom. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi. Ini kata Tuhan ini. Yesus itu hamba, bukan Tuhan. Ini kata Tuhan ini. Alkitab ini sendiri yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Sebetulnya, banyak ayat-ayat, bahkan ratusan ayat, kalau kita mau paparkan dalam Alkitab ini, kita mau tunjukkan semuanya dalam Alkitab ini, ratusan ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Ya. Jadi Jamie Mama ini mengatakan bahwa Alkitab ini mengatakan Yesus bukan Tuhan, ya. Bahwa dikatakan Yesus itu adalah hamba Allah. Ya. Dalam Matius pasal 12 ayat 18, Yesus adalah hamba Tuhan. Ini ayatnya, itu hambaku yang kupilih. Ngomong-ngomong, ayatnya yang diangkat oleh Jamie ini benar. Tetapi saya mau kasih tips dulu untuk orang-orang yang suka kebingungan dengan gaya-gaya begini. Saya mau kasih tips untuk orang-orang yang adalah tukang comot ayat, ya. Jadi buat orang-orang yang suka tukang comot ayat, yang suka dibingungkan dengan perkataan polemikus muslim yang ngelantur ngawur-ngawur sana sini, saya mau kasih tahu, perhatikan konteksnya. Apa itu perhatikan konteksnya? Ayat yang dipakai oleh Jamie Mama tadi, Matius 12:18, itu adalah kutipan dari nubuatan yang mengatakan itu hambaku yang kupilih. Ini merujuk kepada Yesus, disebut hamba, dan aku ini adalah tentu saja Bapa. Tetapi konteks dari ayat ini tidak ingin menceritakan bahwa semata-mata Yesus itu cuma hamba Allah. Tidak begitu. Ayat yang ke-8 dengan jelas mengatakan bahwa Yesus itu menyebut dirinya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Tuhan atas hari Sabat. Kita akan belajar tentang konteks kejadian yang terjadi sebenarnya ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh tangannya ini. Jadi ada konteks perselisihan di antara Yesus dan orang-orang Farisi, ya. Kita bisa melihat di pasal yang ke-12 di mana ayat 1 sampai ayat 8 terjadilah sebuah peristiwa ketegangan di Bait Allah. Di mana Yesus pada waktu itu mengatakan dengan jelas, perikop itu bilang Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat ke-6 di Bait Allah Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi Bait Allah." Ini adalah sebuah perkataan yang provokatif karena orang-orang Farisi pada waktu itu mempersoalkan soal murid-murid Yesus yang memetik gandum di hari Sabat. Lalu kemudian ayat yang ke-8, Yesus mengklaim bahwa dirinya adalah anak manusia, adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan dilanjutkan dengan kejadian di mana Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, menyembuhkan tangan yang lumpuh itu. Nah, perkataan yang diambil oleh Jamie Mama tadi adalah satu potong ayat yang diambil dari perikop ketika sesudah Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat tadi itu. Nah, peristiwa teologis dari kejadian ini adalah, jadi ceritanya itu ada pertengkaran sekali lagi antara orang-orang Farisi dan Tuhan Yesus. Dan pertengkaran itu adalah mempersoalkan soal Yesus yang melanggar ketentuan hari Sabat. Untuk menyikapi orang-orang yang mempersoalkan itu, Yesus bilang bahwa dia ini melebihi Bait Allah. Bagi orang Yahudi, Bait Allah itu penting. Bait Allah itu sesuatu yang sakral. Kalau ada manusia yang mengatakan dirinya melebihi Bait Allah, manusia itu bukan manusia, tetapi hanya Tuhan Yahweh yang dirinya melebihi Bait Allah. Ya, teman-teman tentu ingat waktu Salomo mendirikan Bait Allah. Di situ Tuhan mengatakan Tuhan itu bukan Tuhan yang berdiam di satu rumah. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang memilih untuk berhadir di rumah itu. Jadi Tuhan itu melebihi Bait Allah. Dan Yesus mengatakan bahwa dirinya melebihi Bait Allah. Yesus bahkan mengaku sebagai Tuhan atas hari Sabat. Ingat, konteksnya adalah orang-orang Farisi menganggap Yesus menghujat Tuhan karena melanggar kesucian hari Sabat. Nah, berkaitan dengan peristiwa itu,
seperti siapa benar siapa salah, akhirnya Yesus menggunakan satu momen di mana ada orang yang lumpuh tangannya di bait Allah. Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus menyembuhkan tangan orang itu. Bagi orang Farisi, peristiwa menyembuhkan orang yang lumpuh itu melanggar hari Sabat, melanggar ketentuan hari Sabat karena harus beristirahat, memfokuskan diri untuk kegiatan keagamaan. Tetapi pada waktu itu Yesus menyembuhkan tangan orang yang sakit lumpuh. Dan ini melanggar ketentuan mereka. Jadi begini, kalau orang Yahudi atau orang Farisi itu benar, maka orang benar bahwa Tuhan itu ingin supaya orang tidak boleh bekerja di hari Sabat, maka tangan orang yang lumpuh itu tidak akan sembuh. Karena apa? Karena tentu saja dalam pikiran mereka hanya Tuhan, Yahweh yang akan menyembuhkan tangan orang itu. Tetapi pada kenyataannya orang tersebut tangannya sembuh. Dan hal ini membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan, pertama, tindakan Yesus menyembuhkan tangan itu benar. Yang kedua, perkataan Yesus bahwa dirinya melebihi bait Allah, perkataan Yesus yang mengaku sebagai Tuhan atas hari Sabat, itu benar. Jadi arti teologis dari kejadian ini adalah Yesus adalah Tuhan. Tuhan atas hari Sabat, Tuhan yang melampaui segala aturan hukum orang Yahudi. Jadi arti teologisnya tuh itu ya, Jamie. Jadi Anda yang tidak paham, yang cuman bisanya ambil ayat comot-comot sepenggal-sepenggal, ya sampai lebaran kuda Anda tidak akan paham. Tapi saya ingin memberikan penjelasan kepada orang Kristen. Saya yakin subscriber saya adalah orang-orang yang pintar. Dan tentu saja saya ingin mengedukasi kepada orang-orang, teman-teman yang sedang mencari jawaban, ya, bahwa justru ayat ini menunjukkan secara konteks bahwa Yesus itu adalah Tuhan atas hari Sabat, ya. Dan Yesus itu adalah pribadi yang divine atau pribadi yang ilahi, ya.